Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Hari ini hari yang luar biasa karena Tuhan selalu menyertai kita dan kasih setianya dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu berakar dengan kuat dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada pagi hari ini, berita menjadi doa, diambil dari Nehemia 1 ayat 3-6. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan ke hadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hamba-Mu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Lovian, seorang anak kecil yang berumur 4 tahun, menyaksikan video seorang ibu dan anaknya yang mengalami kecelakaan di eskalator sebuah mal. Si ibu tewas terjatuh, sedangkan sang anak berhasil ditolong seseorang. Malamnya sebelum ia tidur, ternyata Lovian berdoa bagi si anak di dalam video tersebut agar Tuhan menjaganya. Ia juga memohon pemeliharaan Tuhan bagi setiap anak yang tak lagi punya orang tua. Nehemia memiliki jabatan istimewa di kerajaan Persia. Ia bertugas menghidangkan minuman bagi raja, memastikannya aman alias bebas racun. Padahal ia adalah seorang Israel yang hidup sebagai orang buangan di negeri asing. Ketika beberapa orang dari Yehuda mengunjunginya, Nehemia beroleh informasi tentang kondisi saudara sebangsanya. Mereka dalam kesukaran besar dan hidup terancam karena tembok kota yang berfungsi sebagai pelindung telah hancur. Mereka dicela bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Berita itu sungguh membuat Nehemia terpukul. Berhari-hari ia merenung, menangis, berkabung, berpuasa, dan bersyafaat bagi bangsanya. Ia sadar hal itu terjadi karena ketidaktaatan mereka kepada Allah, sehingga dia mengizinkan Yerusalem dihancurkan dan penduduknya ditawan ke Babel. Lalu atas perkenan Tuhan, sang raja Persia mengutus Nehemia ke Yerusalem untuk membangun tembok kota itu. Banyak peristiwa yang kita dengar atau saksikan. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah membawanya kepada Tuhan dan berdoa. Dia pasti menuntun kita untuk mengambil tindakan selanjutnya. Setiap informasi dapat diubah menjadi doa yang kemudian dapat berbuah menjadi aksi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami mau belajar seperti Nehemia. Berita yang kami dengar
mau kami bawa dalam doa. Setiap hari kami juga mendengar berita tentang keadaan negeri tercinta kami, Indonesia. Kami mau juga Tuhan, jadikan kami pendoa syafaat untuk negeri dan bangsa kami. Jadikan kami berkat bagi Indonesia. Kami mau memberkati bangsa Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan. Biarlah Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini, sehingga Tuhan memberkati Indonesia. Jadikan kami bangsa yang damai dan rukun. Persatuan terjadi, itu semua karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjadikan bangsa kami bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk terus setia menjadi pendoa syafaat juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.